Kelurahan Sambirejo terletak di bagian timur kota Yogyakarta yang masuk di Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman. Sambirejo merupakan kelurahan yang terdiri dari 8 dusun. Warga di sini masih sangat menjunjung tinggi nilai sopan santun, kebudayaan, dan adat istiadat. Kelurahan Sambirejo diresmikan pada tahun 1946 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dahulunya, kelurahan ini diberi nama Kelurahan Groyogan. Akan tetapi, pada masa jabatan lurah pertama Mbah Wongso Sumito, desa ini diganti nama Desa Sambirejo. Nama kelurahan ini diganti karena pada saat itu terdapat 2 pohon sambi yang besar dan paling subur. Lurah Wongso Sumito berharap agar Desa Sambirejo menjadi desa yang subur, nyaman, dan sejuk. Selain itu, terdapat peninggalan sejarah yang berada di Sambirejo. Beberapa di antaranya kini menjadi objek wisata. Hal tersebut berupa Candi Ijo. Candi Ijo merupakan candi tertinggi di Yogyakarta. Candi Ijo adalah salah satu candi bercorak Hindu peninggalan Kerajaan Mataram. Saat ini Candi Ijo menjadi objek wisata dengan suguhan pemandangan kota Yogya yang luas. Bila cuaca cerah, terdapat matahari terbenam yang memesona. Candi Barong. Candi Barong terletak di Dusun Sumberwatu, dinamakan Candi Barong oleh penduduk setempat karena adanya ukiran kala pada setiap sisi tubuh candi. Ukiran tersebut menyerupai singa atau barong. Kemungkinan dahulunya candi ini adalah candi Hindu sebagai tempat pemujaan. Arca Ganesha. Arca Ganesha terletak di Dusun Dawangsari. Posisi situs arca tidak terlalu jauh dari pemukiman warga. Akan tetapi tersembunyi di balik rerimbunan pohon dan semak belukar sisi kiri jalan bawah tebing. Arca Gupolo. Arca Gupolo terletak di Dusun Gunung Sari. Posisi situs arca jauh dari pemukiman warga. Nama Gupolo diberikan oleh penduduk setempat karena terdapat patung Agastya. Biasanya Gupolo merupakan sebutan untuk arca raksasa penjaga pintu. Bentuk arca ini sudah tidak lengkap, namun senjata Trisula sebagai lambang dari Dewa Siwa yang dipegangnya masih terlihat jelas. Di sekitar arca Agastya ada 7 arca Dewa Hindu. Setelah membahas candi-candi di Sambirejo, terdapat sejarah geoheritek selain candi, yaitu endapan abu vulkanik Gunung Api Purba yang sekarang menjadi destinasi wisata Tebing Breksi. Pada tahun 80-an, Tebing Breksi merupakan tempat penambang batu yang menjadi suatu mata pencaharian warga sekitar. Tanpa diketahui bahwa batuan tersebut sangat memiliki nilai sejarah geoheritek yang menarik. Batu Breksi merupakan endapan abu vulkanik Gunung Api Purba dalam jutaan tahun lalu. Sehingga batu ini dapat bermanfaat untuk kepentingan edukasi. Kemudian pada tahun 2015, Tebing Breksi diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai destinasi wisata. Hingga saat ini Tebing Breksi menjadi wisata yang banyak dikunjungi masyarakat Yogyakarta bahkan luar kota untuk bersuah foto atau kepentingan edukasi. Setelah Tebing Breksi, bergeser ke sisi utara tebing yaitu Watu Tapak. Tempat ini merupakan peninggalan sejarah berupa bekas telapak kaki manusia, kuda, dan gajah dengan ukuran lebih besar. Menurut warga sekitar, dahulu Watu Tapak adalah tempat terjadinya peperangan antara Bandung Bondowoso dan Prabu Ratu Boko dari Kerajaan Prambanan dan Pengging. Kelurahan Sambirejo juga memiliki keberagaman seni sejak tahun 70-an. Hal tersebut meliputi Batik Jumputan. Batik Jumputan merupakan karya seni tangan berupa membuat karya seni batik dengan teknik celup ikat dan celup jahit. Batik Jumputan Sambirejo merupakan karya warga Dusun Gedang. Motif yang dihasilkan merupakan motif batu candi, breksi, dan dedaunan. Selain itu, sendera tari masih dilestarikan di Desa Sambirejo. Kebanyakan remaja putri Kelurahan Sambirejo mengikuti seni tari ini. Seni ini
biasa ditampilkan di acara penting seperti event desa atau wisata. Jadilan juga masih menjadi budaya warga Sambirejo. Terdapat beberapa paguyuban jadilan di Sambirejo. Dalam tari jadilan, para penari terlihat mempertontonkan banyak aksi yang menyimbolkan kegagahan seorang prajurit di medan perang. Mereka bergerak seperti aksi menumpas musuh dengan pedangnya sambil menunggangi kuda yang berderap kencang. Namun dalam aksinya, penari jadilan tak menunggangi kuda sungguhan, melainkan menggunakan kuda tiruan yang dibuat dari anyaman bambu atau kulit binatang. Kuda ini kemudian disebut sebagai kuda kepang. Seni karawitan masih menjadi budaya beberapa tokoh masyarakat Sambirejo. Dalam perkembangannya, kesenian karawitan masih tetap hidup hingga sekarang. Terbukti bahwa kesenian karawitan masih sering dipelajari dan dilestarikan sebagai salah satu warisan kesenian dan budaya bagi masyarakat Sambirejo. Selain itu, memiliki kesenian budaya seperti ketoprak dan wayang. Kesenian ini telah lama dikenal oleh masyarakat Sambirejo. Beberapa budaya masih menjadi tradisi warga Kalurahan Sambirejo, seperti tradisi gotong royong. Sampai saat ini, gotong royong masih melekat dalam diri masyarakat Sambirejo. Hal tersebut terlihat dari aktivitas kerja bakti atau membersihkan lingkungan ketika melakukan pembangunan fasilitas umum. Gotong royong bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan, tetapi sekaligus untuk mempererat hubungan masyarakat. Kalurahan Sambirejo masih membudayakan kegiatan-kegiatan seperti Merti Desa, kegiatan memperingati hari jadi Kalurahan Sambirejo setiap tanggal 27 April. Selain Merti Desa, warga Sambirejo juga mengadakan acara kenduren atau sering disebut kenduri. Upacara adat satu ini adalah salah satu acara adat yang diadakan sebagai perwujudan dari rasa syukur kepada Tuhan atas tergabulnya doa dan harapan. Kegiatan selamatan masih menjadi tradisi warga seperti tahlilan 7 harinya orang meninggal hingga 1000 harinya orang meninggal. Kesenian dan budaya tersebut masih dilestarikan sampai saat ini guna menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan Kalurahan Sambirejo. Hingga saat ini, kesenian tersebut masih aktif dan kami budayakan di Kalurahan Sambirejo. Tokoh-tokoh penggerak ini mulai dari tokoh remaja, bahkan sesepuh di Kalurahan Sambirejo masih berkecimpung di dalamnya.